Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ya, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar mengenai eh, mata kuliah statistika pada subbab uji independent sample t-test. Teman-teman bisa buka laptopnya masing-masing, kemudian kita membuka aplikasi e-learning Universitas Islam Lamongan, yakni atau di alamat webnya itu spada.unisla.ac.id. Ya, silahkan login menggunakan username dan passwordnya masing-masing. Kemudian kita sign in ya, sign in. Setelah itu kita tunggu dulu. Baik, ini sudah masuk. Kemudian kita scroll ke bawah, kita masuk ke mata kuliah statistik atau statistika. Di sini ada sedikit kekeliruan, mungkin ini karena salah input dari pihak admin. Jadi statistik ini 3 SKS ya, bukan 2 SKS ya, dengan satu SKS praktikum dan 2 SKS kuliah. Baik, kita scroll ke bawah teman-teman, sudah bisa dilihat di sini ya, ke bawah ya. Kita masuk ke pertemuan ke-6, yakni independent sample t-test. Nah, di sini. Oke. Nah, di sini sudah ketemu ada dua materi yang sudah saya upload. Teman-teman, kita langsung download yang nomor 2 atau yang paling bawah untuk perhitungan manual t-test. Oke, kita klik, kita download. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung t-test berdasarkan studi kasus, namun perhitungannya secara manual. Ya, walaupun t-test ini kalau pakai aplikasi Excel ataupun SPSS sangat mudah sekali untuk dicek hasilnya, namun setidaknya kita juga harus tahu bagaimana perhitungan manual berdasarkan rumus-rumus yang sudah ditetapkan. Baik, teman-teman semua, di sini ada contoh perhitungan manual ya. Dosen statistika ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai ujian mata kuliah statistik antara mahasiswa perikanan angkatan 2020 dan 2021. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 15 mahasiswa pada masing-masing kelas. Nah, ada dua prodi, ada dua kelas prodi yang dicek, dilihat, akan dianalisis. Yang pertama agro dan yang kedua MSP, ya, manajemen sumber daya perairan. Nah, di sini dicek, dilihat nilainya sudah ada semua untuk masing-masing mahasiswa sejumlah 15. Ada yang 75, 92, ada yang paling rendah di sini 42 untuk yang MSP. Nah, pertanyaannya adalah, ujilah apakah ada perbedaan nilai ujian mata kuliah statistik antara mahasiswa Fakultas Perikanan semester 1 Agro dan semester 1 MSP dengan taraf signifikansi 5%. Nah, teman-teman, untuk mempermudah menjawab soal ini ada beberapa step yang harus kita lalui. Yang pertama, membuat hipotesis penelitian terlebih dahulu. Nah, ini yang pertama, H0 dan H1. Yang pertama berarti tidak ada perbedaan nilai ujian statistik antara mahasiswa Fakultas Perikanan, Agro dan MSP. Yang H1 atau hipotesis alternatifnya berarti ada perbedaan. Oke, langkah yang kedua adalah membuat hipotesis statistik. Nah, ini H0-nya berarti mu E sama dengan mu B, sedangkan H1 ini mu E tidak sama dengan mu B. Nah, konjungsi ini ya, ini tergantung dari hipotesis yang kita buat. Biasanya kalau untuk seperti ini sering dipakai untuk uji analisis t-test. Kemudian untuk langkah yang ketiga, setelah yang kedua selesai, yakni menentukan taraf signifikansi. Nah, taraf signifikansi ini biasanya yang paling normal atau lebih sering dipakai adalah 5%. Ya, ada yang 1%, bahkan 10%. Walaupun beberapa ahli statistik menyarankan jangan sampai
mengambil taraf signifikansi lebih dari 10% ya. Karena kita mengambil data itu untuk meminimalkan error ya. Jadi errornya biar nggak terlalu banyak juga. Walaupun error itu tidak bisa dipisahkan ya dari ranah statistik, perhitungan statistik, tapi setidaknya kita ambil titik yang paling mendekati. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan uji yang digunakan. Ya, sama dengan seperti yang di soal di atas ya. Jadi kita pakai uji independent sample t-test. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kaidah pengujian. Nah, ini kita bisa ambil kesimpulan dari ini. Kita nanti mencari ya, menghitung T hitung dan T tabelnya berapa. Nah, ketika diketahui nanti untuk kaidahnya berbunyi ya, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Jika T tabel kurang dari T hitung dan kurang dari atau sama dengan T hitung kurang dari atau sama dengan T tabel, maka H0 diterima. Nah, bagaimana cara mencari T hitung dan T tabel? Di sini bisa kita cek untuk menentukan T hitung dan T tabel, membuat tabel penolong. Nah, ini untuk nilai agronya, nilai MSP-nya, kemudian kita mencari rumus ini ya, mencari hasil itu X1 dikurangi X bar 1 kemudian dipangkatkan. X1 nya berapa? Di sini 775. X bar nya berapa? Nah, kita kan nggak tahu berapa nilai rata-ratanya, maka kita lihat dulu nilai rata-rata, kita hitung di bawah di sini. Nah, menghitung nilai rata-rata. N1 sama dengan banyaknya mahasiswa agro, N2 sama dengan banyaknya mahasiswa MSP. Rumusnya adalah untuk mencari, ini maaf nggak kelihatan ya. Jadi X bar 1 sama dengan sigma X1 dibagi N1 sama dengan X1 nya di sini 1090, kemudian jumlahnya 15. Nah, jadi 72,7. Nah, ketika hitung X1 nya 75 dikurangi 72,7 kemudian dipangkatkan 2, hasilnya ini. Oke, seperti itu. Dan begitu juga selanjutnya untuk nilai-nilai yang lain. Oke. Kemudian setelah B ini kita selesai hitung untuk melihat nilai rata-rata, kemudian kita menghitung nilai varians. Berapa nilai variansnya? Nah, kita lihat di sini rumus varian adalah untuk S1 sigma X1 dikurangi X bar 1 kemudian dipangkatkan 2 dibagi N1 dikurangi 1 sama dengan, ini sudah ketemu hasilnya di atas ya. Di sini 1771,3 yang ini. Kemudian di bawah dibagi N1 nya 15 kan tadi, dikurangi 1 jadi 14. Ini hasil untuk varian untuk yang S1, ini untuk varian yang X2. Nah, setelah ketemu, nah kemudian baru kita bisa memasukkan semua nilai itu ke rumus T hitung. Nah, bagaimana rumus T hitungnya? Nah, T hitungnya adalah seperti ini. X bar 1 dikurangi X bar 2 kemudian dibagi akar N1 min 1 kemudian S1 dikali S1 pangkat 2 ditambah N2 dikurangi 1 ya, kemudian dikalikan S2 pangkat 2 dibagi N1 plus N2 dikurangi 2 dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Nah, dimasukkan semua nilainya berdasarkan nilai yang sudah diketahui di atas dan hasilnya adalah 1411 gitu. Nah, kemudian setelah ketemu hasilnya nih untuk yang T hitung, kemudian kita mencari T tabel. Ya, T tabelnya dilihat di gimana? Yang pertama, kita lihat taraf signifikansinya tadi berapa? 0,005. Nah, kemudian kita juga setelah menemukan taraf signifikansi 0,05, kita cek juga dB-nya. Apa tuh dB? Derajat bebas atau dalam istilah bahasa Inggrisnya DF ya. Ya, degree of freedom. Rumusnya berapa? Ya, N-2 atau jumlahnya total 30, yakni jumlah mahasiswa agro dan MSP tadi yang diamati, berarti 30 dikurangi 2 sama dengan 28. Nah, untuk melihat ini kita harus buka T tabel. Nah, coba kita masuk ke browser ya. Oke, kita masuk ke browser. Kita cek di sini. Kita T tabel. Oke. T tabelnya sudah terlihat ya. Kita cek satu persatu. Di sini kita download dulu. Oke, ini titik persentase distribusi T, DF.
Nah, tadi DF-nya berapa? 0,05 ini ya, 0,05 ya. Kemudian ini taraf signifikansinya 5%, kemudian 28. Kita scroll ke bawah. Ya, DF-nya 28. Nah, DF-nya 28, 0,05, 0,05 yang di bawah ya, yang di bawah 0,050 ini. Berarti DF-nya adalah yang ini. 204841. Dilihat di sini. Nah, 2048. Jadi seperti itu. Jadi sudah ketemu ya T tabelnya berapa, kemudian T hitungnya berapa. Setelah ketemu baru kita simpulkan. Nah, T hitungnya ketemu 1400 ini 1 koma ya, 1,411, dan T tabelnya itu 2 koma, maaf ini 2 koma ya, 2,048. Jadi kemudian dapat disimpulkan T hitung kurang dari T tabel, yang artinya maka H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan nilai ujian statistika antara mahasiswa perikanan semester 1, Agro dan MSP. Sampai sini bisa dipahami teman-teman semua ya. Jadi itu caranya secara manual untuk menentukan uji independent simple test dari kasus seperti ini. Nah, untuk menghitung pakai SPSS kita bertemu lain waktu di praktikum. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.